eh, prinsip utama masa transisi ini. Pertama, yang boleh berkegiatan hanya yang sehat. Bila tidak sehat, tetap di rumah. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, kegiatan apapun, kantor apapun, tempat apapun hanya boleh menampung 50%. Jadi kalau kantor pegawainya 100, maka 50 bekerja dari rumah, 50 bekerja di kantor. Restoran kapasitasnya 100, maka hanya boleh dipakai untuk 50 orang. Jadi separuh kapasitas. Yang ketiga, harus ada jarak aman. Semua kegiatan apapun itu harus ada jarak aman, 1 meter. Yang keempat, harus menggunakan masker. Jadi 4 prinsip ini dilakukan selama bulan Juni. Ini adalah fase transisi. Transisi itu artinya menuju sesuatu. Apa yang kita tuju? Masyarakat aman, sehat, produktif. Nah, di masa transisi ini kita sama-sama melakukan kebiasaan ini. Kebiasaan untuk jaga jarak, kebiasaan untuk pakai masker, kebiasaan untuk mengurangi volume orang dalam kegiatan manapun. Jadi kita memutuskan di Jakarta PSBB diperpanjang dengan masa transisi selama bulan Juni. Kita di DKI ini tim bisa mendeteksi sampai level RW. Data kita tuh sampai level RW, kemudian bahkan klaster-klaster dan pribadi-pribadi yang terkontak itu bisa dibuatkan petanya. Jadi secara informasi kita memiliki informasi yang cukup lengkap. Kemudian yang kedua adalah aspek pertahanan terakhir yang tadi Anda sebut mengenai fasilitas kesehatan. Jadi baik puskesmas kita sampai rumah sakit di Jakarta ini ada 67 rumah sakit rujukan yang khusus menangani COVID. Jadi karena itulah kenapa skor kita ketika sampai pada fasilitas kesehatan skornya 100. Karena memang fasilitas kesehatannya disiapkan selama 3 bulan ini untuk bisa menangani kasus COVID. Bahkan fasilitas kamar yang disiapkan, ICU yang disiapkan itu tidak pernah mencapai angka yang ekstrim. Jadi kita selalu berada di bawah paling tinggi 60%. Jadi selalu sekitar 50-an%, paling tinggi. Dan itu alhamdulillah angkanya terus turun. Artinya kesiapan fasilitas kesehatannya ada, tenaga medisnya ada, dan APD-nya pun terpenuhi. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berbicara Jakarta, para ahli ketika melihat indikator-indikator pelonggaran batasan sosial, mereka menemukan bahwa di sini indikatornya menunjukkan siap. Tetapi ini kan bukan soal angka, ini kan soal perilaku masyarakat. Angka itu adalah cerminan dari kebijakan pemerintah, perilaku dari seluruh masyarakat. Ketika kita masuk masa transisi, masih tetap PSBB, aturannya masih tetap aturan PSBB, pelanggaran masih tetap bisa ditindak, bisa didenda. Ini pembiasaan baru. Itulah sebabnya kenapa kita memutuskan harus ada transisi seperti ini. Karena ini bukan soal kebijakan pemerintah saja, tapi soal bersama-sama seluruh masyarakat bisa membuat perilaku hidup sehat yang harus dibiasakan. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia secara keseluruhan, tentu berbeda-beda kasusnya. Ada perkotaan, ada pedesaan, ada padat penduduk, ada jarang penduduk, ada daerah industri, ada daerah pertanian. Tapi kalau kita bicara Jakarta, ini satu kesatuan, bahkan termasuk Jabodetabek. Dan alhamdulillah di sini kita menyaksikan bahwa indikator perilaku masyarakat menunjukkan siap. Tetapi ini harus dibuktikan. Karena itulah 1 bulan ini kita akan evaluasi, nanti akhir Juni kita akan lihat apakah selama 1 bulan ini kita seluruh masyarakat bisa mengendalikan kegiatannya sehingga penularan terkendali. Bila iya, kita bisa masuk ke fase kedua. Fase kedua itu artinya menambah sektor-sektor yang boleh dibuka. Bila tidak, maka kita harus meneruskan fase pertama ini. Dan bila angkanya memang justru malah ada kasus lebih banyak, bukan tidak mungkin kita kembali ke masa pra-transisi. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah apa yang kita putuskan itu mencerminkan apa yang menjadi perilaku di masyarakat. Semakin masyarakat disiplin, semakin kita semua tertib,
maka semakin cepat kita bisa menyelesaikan masa transisi ini. Oke. Artinya harus ada kerja ekstra dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga untuk kembali memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai masa transisi ini supaya mereka tidak salah kaprah begitu ketika mal dan juga toko-toko dibuka, pusat perbelanjaan dibuka, dan tempat rekreasi dibuka. Pak Anies, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sama-sama, terima kasih kembali.